Berjumpa kembali dengan saya Sri Sumahardani, tentu di channel YouTube Sri Sumahardani dalam program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-58. Wah, berjumpa 58 kali ya. Nah, seperti biasa, setiap bulan saya akan membacakan satu tayangan, yaitu adalah membacakan buku hasil dari karya saya sendiri. Seperti apa? Sebentar lagi akan saya bacakan. Dan sahabat-sahabat semuanya, sebelum menyimak apa yang akan nanti saya bacakan, silahkan dulu untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian like, comment, dan share, bagikan ke seluruh orang agar semua orang terinspirasi dari apa yang akan saya sharingkan. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Buku servis ala carte ini menceritakan tentang bagaimana kita sebagai pelaku layanan agar dapat melayani orang dengan lebih baik lagi. Tentunya dengan peristiwa-peristiwa yang nyata dan bagaimana permasalahannya dan bagaimana juga jalan keluarnya ya. Nah, saat ini kita akan membacakan di servis ala carte yang kelima. Ya, tentunya judulnya adalah Kopi Pahit, Kopi Manis. Kedai kopi akan selalu ramai, di sana bicara tanpa takut, boleh mengkritik, tidak dilarang untuk memuji. Ngopi yuk, ajakan yang cukup familiar bagi telinga kita, baik bagi orang-orang kantoran maupun orang-orang kerja di sektor non-formal bahkan di kalangan pembisnis. Atau juga berita terhangat tentang ngopi yang menimbulkan korban. Berita kopi memang selalu menarik untuk dibahas, apalagi di kala musim penghujan. Suasana dingin di kala hujan turun atau sesaat setelah hujan turun membuat ajakan ngopi menjadi magic word yang sulit untuk kita tolak kalau kita sedang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau bisnis yang sangat penting atau urgent. Oh ya, ada yang ngajak ngopi nggak sekarang nih? Atau jangan-jangan menonton tayangan ini di warung kopi ya? Saya lanjutkan. Namun kali ini saya mencoba membuat sebuah metafora kopi dengan proses layanan yang tetap menjadi tema sentral saya. Ya, kopi serbuk hitam yang berasa pahit ini mampu menjadi mediasi penghangat suasana. Suasana kaku menjadi rileks, suasana formal menjadi sedikit lebih informal, dan lain-lainnya. Pahit tak mampu mengubah suasana menjadi manis ya. Masih ingat dengan kejadian beberapa waktu lalu ketika seorang customer dengan kata-kata yang pahit, sepahit kopi tanpa gula, memberikan kritik terhadap layanan yang diberikan. Sebagai customer service yang tentunya merasa sudah melayani dengan baik, tentu akan merasa down, merasa dipermalukan, bahkan merasa sakit hati. Sakitnya tuh di sini, kata cita-cita. Menjadikan sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang manis dalam layanan itu sebenarnya sangat menantang. Malah dari pakar layanan menyebutkan bahwa kegembiraan didapat dari keluhan pelanggan. Wah, bagaimana mungkin keluhan bisa menjadi gembira ya? Ada beberapa hal yang bisa membuat kegembiraan jika kita mendapatkan hal yang pahit dari keluhan, kritikan, masukan customer. Coba kita urai satu persatu. Pertama, bukankah dengan adanya kritikan kita akan lebih menyoroti hal-hal yang membutuhkan perbaikan? Contoh, seorang customer mengeluh tentang seorang customer service yang tidak bisa menangani keluhan dengan baik, atau tidak tuntasnya customer service menangani keluhan dari nasabah. Nah, kalau ada seperti ini, artinya kita diingatkan untuk berlatih untuk mendalami lagi cara menangani dan menuntaskan masalah jika nasabah mengeluh. Ya, nasabah atau customer maksudnya di sini ya. Kedua, bukankah dengan adanya kritikan kita bisa memperbaiki sistem atau prosedur yang berlaku? Karena mungkin sudah tidak relevan lagi diterapkan. Contoh, seorang customer mengeluh karena menunggu terlalu lama untuk dilayani. Melihat keluhan tersebut, kita bisa koreksi prosedur dari seorang customer service yang dapat menghambat kenyamanan dari servis. Tentunya tidak mengurangi keakuratan dari hasil layanan tersebut. Ya. Yang ketiga, bukankah dengan kritikan dari customer yang bersifat membandingkan, itu kita akan tahu informasi intelijen yang kompetitif, yang memberitahu secara gratis apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Contoh, customer mengeluh hadiahnya yang diberikan tidak sebagus yang dia dapatkan dari tempat lain.
Ini yang biasanya sering terlupakan. Padahal tanpa harus capek-capek menjadi mystery guest ke tempat lain, kita sudah tahu apa yang kompetitor lakukan terhadap customer-nya. Keempat, bukankah dengan adanya kritikan customer, kita dapat mengidentifikasi customer yang mana saja cocok untuk kita undang dalam test case sebuah peluncuran produk baru? Nah, ini menarik. Biasanya dalam meluncurkan program atau produk baru kita bingung dan bertanya-tanya, kira-kira laku atau tidak di pasaran. Jadi, para pengkritik pahit bisa dimanfaatkan dalam hal ini. So, artinya banyak hal lain lagi yang bisa menjadikan kepahitan menjadi manis. Tentunya semua tidak terlepas dari diri kita sendiri. Mau apa tidak kita mempelajari apa yang dikeluhkan oleh customer. Kemudian perubahan apa yang kita lakukan dari kritikan yang pahit itu agar menjadi manis. Dan perlu diingat, kritikan biasanya juga tidak hanya dari customer eksternal saja, tetapi kritikan juga datang dari internal perusahaan kita sendiri, baik dari bawahan kita ataupun orang-orang yang dianggap senior, pegawai dengan masa kerja lama dalam perusahaan tersebut. Dan tentunya tidak memandang hierarki dari sebuah jabatan saja. Dan ini berat karena membutuhkan kebesaran hati dan menurunkan ego jabatan untuk bisa menerima kritikan. Kembali ke judul di atas, kopi pahit, kopi manis. Ternyata istilah kopi pahit karena kritikan atau keluhan customer dapat kita jadikan manis dengan persepsi. 1. Customer tersebut punya loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan kita. 2. Mengingatkan kita untuk introspeksi terhadap layanan juga produk kita saat ini. 3. Pandangan dari orang lain, pengguna dari layanan atau produk kita lebih netral daripada menilai diri sendiri. 4. Bahwa kita bisa belajar dari apa dan siapa saja, baik dia sebagai bawahan, atasan, baik yang suka atau tidak suka, baik dia perempuan atau laki-laki, dan sebagainya. Jadi, mari menjadi seorang pelaku service excellent, selalu menjadikan sesuatu untuk perubahan yang lebih baik. Seperti orang bijak bilang, hal paling urgent dibutuhkan untuk mengubah manusianya adalah mengubah pola pikirnya. Abraham Maslow. Ayo, segera lakukan dengan pelayanan yang ramah, kemudian berikan solusi yang benar, dan tentunya jangan lupa tetaplah tersenyum dari hati dengan tulus. Dengan melakukan hal tersebut, saya yakin kopi pahit akan menjadi manis. Gimana? Sekarang sudah yakin ya bahwa hal yang pahit akan bisa menjadi manis seperti apa yang sudah saya tulis di alakat yang kelima. Kopi pahit, kopi manis. Sekali lagi, ketika kita menjadi seorang pelaku layanan, jangan sampai kritikan-kritikan pedas ya, seperti makan rujak saja. Tentunya ini pahit sekali, menyesakkan dada kita. Jadi apapun kritikan yang dilontarkan oleh para customer kita terhadap kita, ini akan menjadi manis ketika kita tahu sebenarnya kritikan itu adalah untuk membuat kita lebih baik lagi. Jadi ingat bagaimana kepahitan-kepahitan akan berbuah manis ketika kita menanggapinya dengan positif, ya. Baik, sama-sama semuanya. Sekian dulu apa yang sudah saya bacakan di alakat kelima dari buku hasil karya saya sendiri, yaitu Service à la carte. Dan tentunya jadilah pelaku layanan yang hebat yang dapat membuat kopi pahit menjadi manis. Kopi pahit akan terasa manis, ya. Salam senyum sang penyihir Sri Suhardani. Sampai jumpa lagi.